Tagar Jokowi silakan mundur trending, saya dukung penuh di tahun 2024. Kemarin, di Twitter ada sebuah tagar yang menjadi trending. Tagar ini berlabel Jokowi silakan mundur. Dari kata-katanya, sudah jelas kalau tagar ini dibuat agar Jokowi diminta mundur dari jabatannya. Munculnya tagar ini mungkin diakibatkan banyaknya persoalan di negeri ini yang belum juga berhasil dituntaskan, termasuk janji yang belum terrealisasi. Salah satunya adalah pemerintah yang tidak bisa mengatasi COVID-19. Hingga kini masih belum menunjukkan penurunan, bahkan memecahkan rekor penambahan 900-an dalam sehari. Semua berawal dari kekonyolan. Jadi jangan salahkan rakyat. Bukannya mereka tidak peduli, tapi ketidakpercayaan pada sistem yang gak jelas dan amburadul membuat mereka pasrah akan keadaan. Tagar Jokowi silahkan mundur, cuit salah satu netizen. Lah, gara-gara corona toh. Baru bertambah 900-an aja sudah kebakaran jenggot. Bagaimana dengan negara USA yang kasus positifnya sudah mencapai 1,5 jutaan? Bagaimana dengan Brazil yang memecahkan rekor dunia dengan penambahan kasus positif 19 ribuan dalam sehari? Rusia juga sempat bertambah 10 ribuan kasus positif dalam sehari. Lagi pula, cobalah lihat perilaku masyarakat yang pada bandel-bandel. Lebih penting beli baju lebaran ketimbang menghindari penularan. Lebih sibuk bahas apakah harus sholat Idul Fitri di rumah atau di masjid atau di lapangan, ketimbang mencegah agar tidak tertular dan menulari orang lain. Bisa kok melandaikan kasus positif corona. Ambil contoh Malaysia, Vietnam, dan Kamboja. Mereka berhasil karena pemerintah otoriter. Melawan langsung gol di tempat. Mau tidak rakyat Indonesia didisiplinkan seperti itu? Atau malah teriak rezim kejam tak punya otak? Saya jadi teringat dengan sebuah meme satir yang sangat menohok. 90% rakyat Indonesia mau negara ini sebersih Singapura. 90% mau sistem pendidikan negara ini seperti Finlandia. 90% mau negara ini tertib dan disiplin seperti Jepang. Tapi, cuma 10% yang mau diatur dengan cara seperti negara di atas. Sisanya teriak rezim otoriter. Sungguh sebuah kenyataan yang pahit, di mana sebagian besar dari kita tidak pernah ngaca. Mau enaknya, tapi tak mau jalani proses. Ke laut aja deh. Cuma di zaman Jokowi, lebaran gua dan keluarga agak kebeli daging sapi sama ayam. Sumpah, gak bohong, karena gua dan adik gua kena PHK. Ortu juga nggak dapat donasi dari negara. RT sebelah cuma dapat beras 3 liter sama duit 5.000. Demi Allah, tagar Jokowi silahkan mundur, kata netizen lainnya. Ini adalah keluhan yang konyol. Dampak wabah corona menyerang di semua lini. Semua terdampak. Kalau mau ngeluh, semua juga ngeluh. Semua pada berhemat dan ikat pinggang. Orang kaya aja kelimpungan kok. Tapi ada kok yang tidak mengeluh dan berusaha mencari jalan, bukannya salahkan presiden. Memangnya presiden yang bikin virus corona? Seolah orang ini merasa cuma Indonesia yang diserang corona, sehingga minta presiden mundur. Ada juga akun lain yang menyoroti soal konser MPR RI bekerja sama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP dan gugus tugas COVID-19 pada minggu kemarin. Jumlahnya dibanding-bandingkan dengan donasi lain yang lebih besar. Ini lebih tidak ada otak lagi. Masa donasi dibandingkan nilainya? Saya mau tanya kepada orang yang menulis ini. Konser Jokowi cuma dapat 4 miliar, kalau tidak salah. Situ anggap kecil ya? Lah, situ sudah nyumbang berapa? Sudah nyumbang miliaran juga? Atau cuma nyumbang goban atau goceng? Kalau nyumbang ratusan miliar, oke lah bisa sombongkan diri dan pamer. Kalau cuma nyumbang ratusan ribu, apalagi cuma goceng, ke laut aja. Jangan banyak ngoceh, kayak orang jarang dibelai orang terkasih. Gua yakin, Pak Jokowi sudah nggak merasa mampu mengatasi segala permasalahan yang ada di Republik ini. Terbukti semua pernyataannya kayak orang lagi panik, stres dan bingung mau ngapain. Maka itu dengan hormat kami tawarkan, tagar Jokowi silakan mundur, kata netizen yang lain. Ah masa? Mereka ini mah kaum-kaum yang kalah tapi masih belum legowo. Selalu mencari celah kelemahan. Nggak ada wabah corona pun, mereka akan gaungkan isu lain yang ujung-ujungnya ganti presiden. Siapa yang mau gantikan? Wakil presiden sekarang bukan politisi murni. Atau dipimpin sampah yang otaknya gila khilafah? Atau tokoh yang lari terbirit-birit ke luar negeri itu?
Mau rebut-rebutan kekuasaan? Negara hancur, rakyat menderita. Mau pemilu ulang? Biaya tidak sedikit, belum tentu jurdil pula. Sudah, jangan kaya anak-anak. Ikuti prosedurnya yang ada. Tiap 5 tahun dipilih lagi. Jadi, jangan jadi parasit negara dan bikin rusuh. Saya dukung tagar ini saat pemilu 2024. Oke? Bagaimana menurut Anda?